Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Keuskupan Agung Merauke yang terkasih, kembali kita bersama Komsos kami dengan renungan harian hari Senin tanggal 10 Januari 2022. Kita akan mulai dengan mendengarkan bacaan kitab suci. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Markus pasal 1 ayat 14 sampai dengan 20. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahnya lalu mengikuti Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Keuskupan Agung Merauke yang dikasihi Tuhan, selamat Natal 2021 dan selamat Tahun Baru 2022. Kita kembali ke masa biasa setelah kita sibuk dengan perayaan Natal dan juga Tahun Baru, dan oktav Natal telah lewat dan kita sekarang masuk ke oktav biasa. Saudara-saudara umat yang terkasih, kita senang, kita bisa bergembira karena Tuhan masih memperhatikan kita. Kita sudah memasuki tahun baru 2022 ini. Dan ini mesti kita bersuka cita, kita bergembira. Mungkin kita ada susah uang atau ada susah ini, susah itu. Tetapi kita bersyukur, bergembira karena kita masih buka mata dan bernapas hingga saat ini. Sehingga yang perlu kita lakukan ialah selalu dan dekat dengan Tuhan. Selalu dan dekat dengan kehidupan doa. Jangan lupa kita selalu berdoa. Itu tiap-tiap hari. Dari pagi hingga sore hari malam. Kita sibuk. Kita boleh sibuk. Tetapi mesti ada waktu untuk berdoa. Hari ini kita dengar bagaimana Allah berfirman melalui bacaan kitab suci. Ialah bacaan Injil bahwa Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus yang adalah Allah dipenuhi Roh Kudus, Dia pilih orang bukan salah-salah. Dia pilih orang yang sungguh punya kerelaan tinggi untuk pemberitaan kerajaan Allah itu. Sehingga kita dengar bahwa Yesus mulai dengan waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan pergilah kepada Injil. Ini seruan yang sungguh menentukan bagi dunia. Seruan ini mau kasih tahu bahwa dunia itu sudah rusak berat. Sudah kotor, penuh dengan dosa-dosa.
karena itu harus dibersihkan. Untuk bersih perlu orang-orang yang hidup dengan jujur, hidup sederhana, tapi hatinya juga bersih, jujur, rendah hati. Perlu orang-orang seperti itu untuk ngomong tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah ialah Yesus sendiri. Kerajaan Allah sudah dekat. Yesus sendiri adalah rajanya, raja semesta alam. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Mesti bertobat. Bertobat itu mengajak orang untuk membaharui diri kalau bertobat. Mampu untuk kita saling memberi maaf. Juga kita mesti memaafkan orang lain. Dengan begitu kita membaharui diri untuk suatu hidup yang menyenangkan, hidup yang penuh persaudaraan, hidup yang penuh persahabatan, rukun satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari umat yang terkasih, mari kita pun di tahun baru ini 2022 juga kita mulai dengan satu niat yang baru punya, yaitu penjernihan hati, bertobat dan percaya kepada Injil, percaya kepada pemberitaan kerajaan Allah, percaya kepada Yesus Kristus. Percaya kepada Yesus Kristus artinya kita mau melaksanakan apa yang Dia perintahkan. Bapak, Ibu, umat yang terkasih, demikian pencerahan dari Injil hari ini. Kita pun dipanggil untuk bergabung dengan Yesus untuk menjadi penjala manusia. Kita tidak jadi seperti pastor, bruder atau suster, tapi dari sikap hidup dan kelakuan hidup kita, kita bisa menunjukkan sebagai murid Yesus, yaitu ikut perintah Yesus, mengasihi sesama, mengasihi alam di mana kita berada. Jangan kasih rusak alam, babat hutan suka-suka, tidak. Dengan begitu kita mengasihi Allah dan sesama, sehingga hidup kita menyenangkan bagi Allah, menyenangkan juga bagi dunia. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.